Melihat sosok yang digambarkan seperti ustazah dengan akun bernama Nia Hajar S ini, banyak peselancar dunia maya terkesima. Aneka konten berisi video ceramah singkat, motivasi agama, hingga berbagai ajaran tentang kebaikan lainnya benar-benar terlihat seperti potongan video seorang ustazah yang tengah berdakwah di tengah lautan jemaah. Tapi kemudian warganet dibuat heboh dengan praduga bahwa sosok yang dicitrakan cantik jelita dengan lusung pipi yang khas ini tak lain adalah artificial intelligence atau AI. Disebut-sebut sebagai ustazah buatan, pro dan kontra mulai mengemuka. Tak sedikit yang terkecoh mengira menyaksikan seorang ustazah yang sedang berdakwah. Pertanyaannya, ketika ada kekeliruan tafsir atau nilai-nilai yang justru menyimpang, kepada siapa gerangan kita harus bertanya? Karena konten ini tak lain konon hanya AI belaka. Ini aku lihat ini dia memberikan pesan kesan yang baik gitu kan. Tapi ini memang AI, aku udah lihat. Tapi menurut saya kalau dia memakai AI, kalau memberikan pesan dan kesan yang baik, yang positif untuk masyarakat Indonesia, why not gitu? Gak apa-apa gitu kan. Ibarat kata kan itu menyebarkan kebaikan, tapi asal jangan menyebarkan hoax ya kan, atau bikin sarah gitu kan. Ya jangan gitu. Jangan disalahgunakan gitu. Saat pesan yang disampaikan kebenaran, kemudian mengajak banyak orang menempuh jalan kebaikan, barangkali ada yang mengira AI atau bukan, itu tak jadi soal. Namun pertanyaannya, apakah dari 960.000 pengikut di akun media sosial ini benar-benar sadar bahwa yang mereka saksikan adalah ustazah betulan atau rekayasa teknologi belaka? Ketika memakai teknologi dan sasarannya itu adalah dakwah, harus jelas tuh yang bicara siapa, kutipan Qur'annya ayat berapa, dan hadisnya itu nomor berapa, itu harus disampaikan. Sehingga apa? Mada'u, para pendengar yang mendengar dakwah itu jelas bahwa orangnya itu ada. Deretan konten menyentuh hati yang disampaikan dengan bahasa Indonesia ini dengan seketika membuat banyak warganet tertarik untuk mengikuti, bahkan tak sedikit yang membagikan ulang konten tersebut. Tapi ketika ada kesalahpahaman seperti bacaan atau tafsir ayat-ayat suci yang kemudian dinilai keliru, di titik inilah pro dan kontra mengemuka. Apalagi tak sedikit yang masih awam dan percaya bahwa sosok Ustazah Hajar ini adalah sosok nyata. Kalau menurut aku sangat berbahaya dengan AI ya, karena itu apa yang disampaikannya itu tidak selalu benar, karena itu kan udah dimodif ya, kalau kata ibarat katanya motor apa segala macam ya, itu jadi udah terlalu banyak di settingnya gitu. Jadi dia orang-orang yang kayak saya, ibu-ibu, tidak bisa membedakan mana yang tidak perlu disampaikan gitu kan, atau yang harus disampaikan. Bahwa berdakwah adalah pekerjaan yang paling mulia tak bisa dinafikan begitu saja. Tapi kemudian yang jadi perdebatan ketika konten dakwah juga disampaikan oleh sosok buatan AI, bagaimana cara kita benar-benar percaya, terutama untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Di titik inilah sejumlah pendakwah sekalipun menyebut bahwa berdakwah tak bisa asal-asalan. Ustadz Adi Hidayat misalnya pernah menyampaikan bahwa untuk belajar agama juga harus kepada guru yang pakar di bidangnya. Seorang murid belajar kecuali kepada guru satu yang pakar di bidangnya. Jangan sampai ini mengundang belajar hadis tapi pada orang yang tidak tahu hadis. Kalau gurunya pakar fikih, fikih saja. Gurunya tafsir, tafsir saja. Jangan diminta guru tafsir ngajar fikih. Salah. Yang kedua apa? Wa kamulat akhlaquhu. Akhlaknya baik. Jangan sampai memang pintar, tapi maaf, membencinya banyak, kasar kata-katanya, sehingga muridnya keluar pintar nas tapi pintar juga kekasarannya. Pintar juga mencela orangnya. Itu kata Imam Nawawi, nggak berkah ilmunya. Dan tentang syarat berdakwah sendiri ditelisik lebih dalam lagi oleh Ustadz Riza Muhammad. Selain yang disampaikan harus berdasar dari sumber terpercaya, sosok yang menyampaikan dakwah itu sendiri juga harus terpercaya dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang disampaikannya kepada jamaah. Setiap dakwah yang disampaikan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, Nabi berkata, "Taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi was sunnata rasulihi." Yang disampaikan itu adalah Quran dan hadis. Tidak boleh melenceng dari itu, tidak boleh keluar dari kaidah itu. Nah, yang kedua, setiap yang berdakwah itu harus jelas. Kalau memang dari kutipan buku harus dijelaskan. Kalau memang itu pendapat dari alim ulama, itu harus dijelaskan. Kemudian sumbernya dari mana harus dijelaskan. Bentuk dakwah itu harus dipertanggungjawabkan. Apalagi teman-teman pada
ketipu semua tuh. Jadi nggak tahu kalau itu AI ternyata. Kalau ternyata itu AI, itu akan menimbulkan sesuatu kalau nanti kontennya betul-betul tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka siapa yang akan mempertanggungjawabkan dan kepada siapa kita akan menyelesaikan solusi itu. Itu yang pertama. Tuliskan analisis tajam dan komentar cerdas kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share video ini, dan pastinya komen. Sampai jumpa di video investigasi viral berikutnya.